Saat liburan, aku mendapat pesan dari orang misterius. Pergi sekarang juga, jangan bicara apa-apa. Jangan cari suamimu. Aku menurut, dan di luar ada wanita membawa amplop. Inilah kebenarannya. Kau harus lihat sendiri. Aku syok. Ternyata itu... Angin musim gugur di Paris sore itu terasa seperti belayan lembut di pipiku. Dingin namun mengegarkan, membawa aroma samar roasted chestnut dan parfum mahal yang menguar dari mantel orang-orang yang berlalu lalang. Aku berdiri di tepian sungai Seine, memandangi pantulan menara Eiffel yang mulai berpendar keemasan di permukaan air yang beriak tenang. Di sampingku, Gibran, suamiku yang sempurna, merapatkan shawl di leherku dengan kelembutan yang membuat lututku lemas. "Jangan sampai masuk angin, sayang," bisiknya. Suaranya rendah dan hangat, seolah hanya ada kami berdua di kota ini. "Kita masih punya reservasi makan malam di Le Jules Verne nanti." Aku tersenyum, merasakan gelombang rasa syukur yang begitu besar hingga dadaku sesak. 3 bulan lalu, aku hanyalah gadis biasa dari pinggiran Jakarta. Sekarang, aku adalah Nyonya Gibran Al-Fatih, istri dari pengusaha sukses, menantu kesayangan, yang sedang berbulan madu di kota paling romantis di dunia. "Terima kasih, Mas," jawabku, menyandarkan kepala di bahunya yang kokoh. Di bangku taman tak jauh dari kami, Ibu Jihan, ibu mertuaku yang anggun, tersenyum lebar. Ia melambai kecil dengan tangan yang dibalut sarung tangan kulit hitam. Meski usianya sudah parubaya, wajahnya masih sangat kencang dan terawat, riasannya flawless tanpa celah. Ia adalah sosok ibu yang tidak pernah kumiliki, perhatian, royal, dan sangat protektif. "Salma sayang, waktunya vitaminmu," seru Ibu Jihan, sedikit mengeraskan suara agar terdengar di antara deru angin. Ia bangkit, menghampiri kami dengan langkah teratur bak model catwalk. Ia mengeluarkan kotak obat kecil berwarna emas dari tas Hermes-nya. Dengan telatan, ia mengeluarkan sebutir pil berwarna merah muda pucat. "Ini vitamin kesuburan terbaik yang ibu pesan khusus dari dokter pribadi di Swiss," ujarnya, menyelipkan pil itu ke telapak tanganku yang dingin. Matanya menatapku penuh harap, binar keibuan yang selama ini kupuja. "Ingat," kata dokter, "harus diminum tepat waktu agar hormonmu stabil. Ibu sudah tidak sabar menimang cucu berambut ikal sepertimu." Gibran mengusap punggungku. "Minumlah, Sal, demi masa depan kita." Tanpa ragu, aku menelan pil itu dengan bantuan sebotol mineral yang disodorkan Gibran. Ada rasa pahit yang tertinggal di pangkal lidahku, namun segera kutepis. Rasa pahit obat tak sebanding dengan manisnya hidup yang mereka tawarkan. "Anak pintar," puji Ibu Jihan, mengelus pipiku. "Sekarang, kalian jalan-jalan sebentar lagi. Ibu mau mampir ke butik di Champs-Élysées, ada tas yang sudah ibu incar. Nanti kita bertemu di restoran ya." Setelah kecupan lingkan di pipi kanan kiri, Ibu Jihan berlalu, punggungnya tegak, membelah kerumunan turis dengan aura aristokrat. Gibran menggenggam tanganku lagi. "Aku ke toilet sebentar ya sayang, kamu tunggu di sini, nikmati pemandangannya." Aku mengangguk patuh. Ditinggal sendirian di tepian Seine memberikan momen langka untuk meresapi segalanya. Aku mengeluarkan ponselku, berniat mengambil selfie dengan latar belakang senja. Namun sebelum ibu jariku menekan tombol kamera, sebuah notifikasi pesan masuk membuat layar berkedip. Nomor tidak dikenal, kode Gerani Prancis. Isi pesannya singkat, namun cukup membuat darahku berdesir aneh. "Ilusimu akan membunuhmu. Jika ingin tahu siapa Gibran dan Ibu Jihan yang sebenarnya, temui aku di Parc des Buttes Chaumont sekarang, bangku dekat jembatan gantung. Datang sendiri, atau kau akan mati tanpa tahu sebabnya." Jantungku yang tadinya berdetak tenang, kini memacu kencang, menabrak tulang rusuk. Apa ini? Orang iseng? Penipuan turis? Tapi penyebutan nama Gibran dan Ibu Jihan terasa terlalu spesifik. Dan kata ibu yang diapit tanda kutip itu mengganggu. Aku menoleh ke arah toilet umum di mana Gibran menghilang 10 menit lalu. Ia belum kembali. Rasa penasaran bercampur ketakutan yang irasional mendorongku melangkah. Batas Chaumont tidak terlalu jauh dari posisiku jika naik taksi. "Maafkan aku, Mas. Aku harus tahu," bisikku pada angin kosong, lalu menyetop taksi hitam yang melintas. Parc des Buttes Chaumont jauh lebih sepi dan suram daripada area Menara Eiffel. Pohon-pohon besar menaungi jalan setapak dengan bayang-bayang panjang yang seolah siap menerkam. Langit mulai berubah menjadi ungu dalam, menandakan malam akan segera turun.
Aku merapatkan mantel, langkahku ragu-ragu menyusuri jalan berbatu menuju jembatan gantung. Di sebuah bangku kayu tua yang menghadap danau buatan, seorang wanita duduk membelakangiku. Ia mengenakan trench coat grey dan topi berat yang ditarik rendah. "Halo," sapaku pelan. Suaraku gemetar. Wanita itu menoleh. Wajahnya cantik namun keras, matanya tajam dan waspada. Ia tidak tersenyum. Ia menunjuk ruang kosong di sebelahnya. "Duduklah Salma, kita tidak punya banyak waktu sebelum obat itu bekerja." "Obat apa?" tanyaku defensif, namun tetap duduk dengan jarak aman. "Ini namanya Karina," jawabnya dingin. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal dari balik mantelnya dan meletakkannya di antara kami. Aku mengarahkan saya. "Maksudmu, Gibran? Dengar ya, kalau kau mantan pacar Gibran yang sakit hati." "Buka amplopnya," potong Karina. Suaranya tajam seperti silet. "Berhenti menjadi naif barang sedetik saja dan lihat kenyataan." Tanganku gemetar saat meraih amplop itu. Kertasnya terasa kasar di ujung jariku. Dengan napas tertahan, aku membuka segelnya dan menarik isinya keluar. Dunia berhenti berputar. Foto pertama yang kulihat bukan foto biasa. Itu foto Gibran. Dia sedang berciuman, bukan ciuman sopan, tapi ciuman penuh nafsu dengan seorang wanita di sebuah balkon apartemen. Wanita itu mengenakan lingerie warna merah menyala. Wanita itu adalah Ibu Jihan. "Tidak mungkin," gumamku. Suaraku tercekak. "Ini pasti editan. Ini ibunya. Gibran anak kandungnya." "Balik ke halaman selanjutnya," perintah Karina tanpa emosi. Aku menurut dengan tangan yang kini tambah gemetar. Lembar berikutnya adalah fotokopi paspor dan kartu identitas. Nama, Siska Amalia. Tanggal lahir, 12 Mei 1990. Status, belum menikah. Mataku membelalak. 1990, itu berarti wanita ini baru berusia awal 30-an. Ibu Jihan atau Siska selalu bilang dia berusia 58 tahun. "Dia bukan ibunya, Salma." Suara Karina melunak, menyiratkan rasa kasihan yang justru membuatku semakin mual. "Siska adalah kekasih Gibran. Mereka pasangan penipu. Siska jago make up prostetik dan acting. Kerutan di wajahnya, uban di rambutnya, cara jalannya, itu semua kostum. Mereka mencari wanita polos yang sebatang kara atau jauh dari keluarga sepertimu." Air mataku mulai mengaburkan pandanganku, tapi aku memaksakan diri membaca dokumen berikutnya. Sebuah polis asuransi jiwa atas namaku. Nilainya fantastis, puluhan miliar rupiah, dan penerima manfaat tunggalnya, Gibran Al-Fatih. "Mereka sudah merencanakannya sejak awal," lanjut Karina. Ia menunjuk foto botol obat yang sama persis dengan yang diberikan Ibu Jihan tadi. Di sebelahnya ada hasil uji laboratorium. "Vitamin kesuburan itu?" tanyaku lirih. Air mata jatuh membasahi kertas di pangkuanku. "Campuran sedatif dosis tinggi dan pelemah muskul jantung," jelas Karina. "Mereka memberimu dosis kecil setiap hari untuk membuatmu terlihat lemah, linglung, dan depresi di mata orang lain. Malam ini atau mungkin besok, mereka akan memberimu dosis letal atau mendorongmu terjatuh karena pusing. Polisi akan menganggapnya kecelakaan atau bunuh diri karena riwayat depresi yang sudah mereka bangun." Aku merasa ingin muntah. Rasa pahit pil yang baru saja kutelan tadi tiba-tiba terasa seperti asam yang membakar tenggorokan. Ingatanku berputar cepat ke belakang. Tatapan Gibran yang hangat, pelukan Ibu Jihan, semua itu palsu. Setiap sentuhan, setiap kata manis yang mereka ucapkan untukku, semuanya adalah naskah drama untuk mengantarkanku ke liang lahat. "Kenapa?" isaku pecah. "Aku mencintai mereka. Aku memberikan segalanya." "Karena kau mudah, Salma. Kau percaya pada dongeng dan kau tidak bertanya. Dan kau punya aset warisan dari mendiang orang tuamu yang sudah mereka cairkan pelan-pelan, kan?" Aku tersiak. "Sertifikat rumah orang tuaku di Jakarta. Gibran memintaku menandatangani surat kuasa untuk investasi bulan lalu." "Habis," bisikku. "Semuanya bohong." Langit di atas Paris sekarang benar-benar gelap. Lampu-lampu taman mulai menyala, menciptakan bayang-bayang hantu di sekitarku. Rasa dingin bukan lagi berasal dari angin tapi dari dalam tulang sumsumku. Aku merasa telanjang, bodoh dan sangat kecil. Wanita yang merasa menjadi ratu sejam yang lalu kini hanyalah domba yang digiring ke pejalangan. Tiba-tiba ponselku bergetar panjang. Nama suamiku cerdas muncul di layar. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Dulu nama itu membuatku tersenyum. Sekarang rasanya seperti melihat nama malaikat maut. "Jangan diangkat, Karina," cegah Karina. Ia menahan tanganku. "Dengar, Salma, kau punya dua pilihan sekarang. Kau bisa lari ke kantor polisi, tapi kau tidak punya bukti fisik yang kuat. Mereka licin. Mereka akan memutarbalikkan fakta bilang kau gila karena efek samping obat, dan Siska akan menghapus jejaknya dalam sekejap.
Lalu aku harus apa? Tanyaku putus asa. Aku sendirian di negara asing, mereka akan membunuhku. Karina menatapku tajam, mencengkram bahuku. Pilihan kedua, kau hapus air matamu, kau pulang ke mereka, kau berpura-pura menjadi istri bodoh yang mereka kira. Kau kumpulkan bukti rekaman pengakuan mereka, kau hancurkan mereka dari dalam. Aku tidak bisa, gelengku lemah. Melihat wajahnya saja aku ingin muntah. Kau harus bisa, bentak Karina pelan. Atau kau mau mati sia-sia dan membiarkan mereka menikmati uang asuransimu sambil tertawa di atas kuburmu? Pertanyaan itu menampar kesadaranku. Bayangan Gibran dan Siska tertawa, berciuman di atas kematianku membakar sisa-sisa kesedihan di dadaku dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membara, kemarahan. Aku menarik napas panjang menghirup udara malam yang lembab. Aku menyeka air mataku dengan kasar menggunakan punggung tangan. Rasa mual di perutku perlahan surut, digantikan dengan detak jantung yang stabil dan dingin. Aku menatap Karina dengan nada yang lebih datar. Siapa sebenarnya kamu, Karina? Aku adalah mantan sekretaris Gibran dan aku hampir menikah dengannya sebelum aku menemukan Siska di apartemennya, tanta make up putua itu. Jawabnya getir. Aku akan membantumu, Salma, tapi kau adalah eksekutor. Langkah kakiku terasa berat. Seolah lantai marmer di koridor apartemen mewah ini telah berubah menjadi rawa lumpur yang siap menelan. Di tanganku, kunci kartu terasa dingin, kontras dengan keringat dingin yang mulai membasahi telapak tanganku. Ini adalah pintu yang sama yang kulewati tadi pagi dengan senyum rekah, membayangkan kroisan hangat dan ciuman Gibran. Sekarang, pintu ini adalah gerbang menuju neraka yang disamarkan sebagai surga. Aku menarik nafas panjang, menisi paru-paruku dengan udara Paris yang lembab sebelum mengenakan topeng terbaikku. Karina benar, aku tidak boleh meledak sekarang. Aku harus menjadi aktris. Jika mereka menginginkan istri yang bodoh dan penurut, maka itulah yang akan mereka dapatkan. Klik, pintu terbuka. Sayang, kamu sudah pulang? Suara bariton Gibran menyapa dari ruang tamu. Dulu suara itu adalah melodi favoritku. Kini suaranya terdengar seperti gesekan pisau yang diasah. Aku melihatnya duduk di sofa beludur biru, tersenyum lebar. Senyum yang sama yang ia gunakan saat mengucapkan janji suci pernikahan kami. Di sebelahnya duduk Ibu Jihan. Ah, tidak, Siska. Wanita ular itu sedang menyesap tehnya dengan anggun, mengenakan syal sutra yang kubelikan minggu lalu sebagai hadiah ulang tahun mertua tercinta. Salma, sayang, kami khawatir sekali, seru Siska, meletakkan cangkirnya dengan denting halus. Ia bangkit dan menghampiriku. Aroma parfum Chanel nomor 5 miliknya menyeruak, bau yang kini membuat perutku mual. Kamu pergi tanpa bilang-bilang, wajahmu pucat sekali. Tangannya yang terawat menyentuh pipiku. Butuh segenap kekuatan jiwaku untuk tidak menepis tangan itu dan meludahi wajahnya yang penuh kepalsuan. Maaf Bu, Mas, suaraku bergetar. Dan syukurlah, getaran itu terdengar seperti ketakutan orang sakit, bukan kemarahan. Aku tadi tersesat mencari toko roti yang direkomendasikan teman. Kepalaku tiba-tiba pusing sekali. Gibran segera bangkit. Wajahnya memancarkan kekhawatiran yang dilatih dengan sempurna. Sini, duduk dulu. Jangan memaksakan diri. Kamu kan tahu kondisimu belum stabil. Ia menuntunku ke sofa. Sentuhan tangannya di bahuku terasa membakar. Ini adalah tangan yang sama yang merencanakan kematianku. Aku duduk, membiarkan tubuhku terkulai lemas. Mataku menyapu ruangan apartemen kami yang indah. Jendela besar yang menampilkan menara Eiffel di kejauhan. Vas bunga mawar segar. Foto pernikahan kami di atas perapihan. Semuanya adalah properti panggung sandiwara mereka. Kebetulan sekali, ujar Siska, mengambil sebuah gelas berisi cairan berwarna oranye pekat dari meja kopi. Ibu baru saja menyeduh vitamin kesuburan herbal yang dikirim dari Jakarta. Ini bagus untuk stamina dan tentu saja untuk program hamil kalian. Minumlah selagi hangat. Darahku berdesir. Vitamin kesuburan. Itu adalah kode mereka untuk racun penenang atau mungkin sesuatu yang lebih buruk. Aku menatap cairan itu. Ada buih-buih kecil di permukaannya. Baunya agak tajam, Bu, kataku pelan, mencoba menolak secara halus. Obat memang begitu, Salma. Siska tersenyum manis, namun matanya mendesak. Ada kilatan dingin di sana yang baru sekarang kusadari. Demi cucu ibu kan? Ayo, jangan manja. Gibran mengusap punggungku. Minumlah sayang, ibu sudah repot-repot membuatnya. Aku terjebak. Jika aku menolak keras, mereka akan curiga.
Aku mengambil gelas itu dengan tangan gemetar yang tidak perlu dibuat-buat. Aku ke toilet sebentar, perutku mulas sekali, kataku tiba-tiba menutup mulut dengan tangan kiri sambil membawa gelas di tangan kanan. Tanpa menunggu jawaban, aku berlari kecil menuju kamar mandi tamu. Begitu pintu terkunci, aku menyalakan keran air sekencang mungkin untuk menyamarkan suara. Jantungku berpacu seperti kuda liar. Dengan panik, aku menuangkan isi gelas itu ke dalam wastafel, melihat cairan oranye itu berputar dan hilang ke saluran pembuangan. Pergilah ke neraka, batinku. Aku menyisakan sedikit cairan di dasar gelas dan di bibir gelas, lalu mengoleskan sedikit di bibirku agar terasa pahit, kemudian memuntahkannya dan berkumur. Aku menatap cermin. Wajahku pucat pasi, sempurna. Aku harus terlihat seperti wanita yang mulai menghilangkan kesadarannya. Saat aku keluar, gelas kosong itu di tanganku. Pahit sekali, keluhku, menyerahkan gelas itu pada Siska. Anak pintar, Siska menyeringai, mengambil gelas itu. Sekarang, istirahatlah sebentar. Nanti sore udara Paris sedang bagus. Gibran bisa mengajakmu jalan-jalan sebentar ke Montmartre, supaya tidak suntuk di kamar terus. Ide bagus, sambar Gibran cepat. Udara segar akan membantumu. Aku mengangguk lemah, membiarkan mataku meredup seolah obat itu mulai bekerja. Baiklah mas, aku tidur sebentar ya. Sore itu langit Paris berwarna hitam, seolah turut berduka atas nasibku. Gibran membawaku ke Montmartre, kawasan bukit tertinggi di Paris. Kami berjalan perlahan menaiki anak tangga menuju Basilika Sacré-Cœur. Biasanya tempat ini romantis, tapi hari ini, di mataku tangga curam ini terlihat seperti rahang yang menganga. Kamu terlihat lelah Salma, tapi pemandangannya indah bukan? Tanya Gibran. Ia merangkul pinggangku erat, terlalu erat. Indah mas, jawabku lirih. Aku berpura-pura tersandung sedikit, mengetes reaksinya. Gibran menahanku, tapi aku merasakan otot-otot lengannya menegang. Bukan untuk menahan, tapi seperti bersiap untuk mendorong. Kami tiba di sebuah spot yang agak sepi di sisi barat Basilika. Tangga di sini curam dan berbatu, menurun tajam ke jalanan di bawah yang sunyi. Pagar pembatasnya rendah, hanya setinggi pinggang. Lihat ke sana sayang, bisik Gibran di telingaku. Nafasnya hangat, tapi membuatku merinding. Ia memutar tubuhku menghadap keturunan tangga yang curam. Kota ini milik kita. Tangannya berpindah dari pinggang ke punggungku. Aku merasakan tekanan telapak tangannya. Sedikit lagi, sedikit dorongan dan aku akan jatuh berguling-guling di tangga batu itu. Leher patah atau gegar otak fatal. Kecelakaan tragis seorang turis yang pusing karena sakit. Sempurna. Kakiku gemetar. Aku siap menjatuhkan diri ke samping, siap berteriak. Jantungku berdegup begitu kencang hingga telingaku berdenging. Tekanan di punggungku menguat. Sekarang, pikirku panik. Dia akan melakukannya sekarang. Hei, foto, foto! Sebuah teriakan keras memecah ketegangan. Sekelompok turis Asia dengan jaket berwarna-warni muncul dari tikungan, tertawa keras sambil mengacungkan tongkat selfie. Mereka berisik, memenuhi area sempit itu dalam hitungan detik. Tekanan di punggungku lenyap seketika. Gibran menarik tangannya seolah tersengat listrik. Ia berdaham, mengubah posisinya menjadi memelukku protektif. Ramai sekali, gerutu Gibran. Nada kecewa terselip jelas di suaranya. Hati-hati sayang, di sini licin. Aku menghembuskan nafas yang tak sadar ku tahan. Lututku benar-benar lemah sekarang. Iya mas, ramai juga ya, untunglah. Aku menoleh kepadanya, menatap matanya dalam-dalam. Aku takut ketinggian mas, ayo pulang. Gibran membalas tatapanku. Ada kekesalan yang coba ia sembunyikan di balik topeng suami siaga. Ya, tentu, kita pulang. Mungkin obatmu bereaksi terlalu kuat. Kembali ke apartemen, suasana terasa ganjil. Ketegangan menggantung di udara seperti kabut asap. Aku langsung pamit masuk ke kamar, mengeluh pusing berat, efek samping obat yang seharusnya kurasakan. Tidurlah yang nyenyak, kata Siska dingin, bahkan tidak menoleh dari majalah yang dibacanya. Aku masuk ke kamarku, menutup pintu, tapi tidak menguncinya sepenuhnya. Aku melepas sepatu, lalu berjingkit mendekati pintu, menempelkan telingaku di celah kecil. Kenapa gagal lagi, Bran? Suara Siska mendesis, tajam dan penuh racun. Tidak ada lagi nada keibauan. Waktu kita tidak banyak. Orang asuransi itu bilang proses klaim butuh waktu, dan kita butuh uangnya bulan depan. Ada rombongan turis sialan, Siska. Kamu pikir aku mau melakukannya di depan 20 saksi mata dan kamera? Gibran membentak balik, suaranya tertahan namun penuh emosi. Kalau aku dorong dia tadi, kita langsung masuk penjara Prancis, bukan dapat uang. Alasan, kau mulai lembek, kau masih mencintainya. Jangan gila,
Aku mencintaimu dan aku butuh uang itu sama mendesaknya denganmu. Kamu pikir aku suka dikejar-kejar orang suruhan Marco? Marco? Siapa Marco? Suara langkah kaki mendekat. Aku segera melompat ke tempat tidur, menarik selimut hingga dagu, dan memejamkan mata rapat-rapat. Pintu kamarku terbuka sedikit. Cahaya lorong menyelinap masuk. Mereka mengecekku. Dia tidur seperti mayat, bisik Gibran. Obat racikanmu manjur juga, meski tidak mematikan. Itu hanya penenang dosis tinggi dicampur sedikit arsenik untuk melemahkan organ dalamnya pelan-pelan, tapi kita tidak punya waktu sebulan. Pintu tertutup kembali. Tubuhku menggigil. Arsenik. Mereka benar-benar memberiku racun. Jika aku meminumnya tadi, aku menunggu 10 menit, 20 menit hingga suara televisi di ruang tengah terdengar samar dan denguran halus Gibran terdengar dari sofa. Dia pasti tertidur karena stres. Siska, dia biasanya mandi berendam lama jam segini. Ini kesempatanku. Aku harus tahu motifnya. Uang asuransi jiwaku senilai $5 juta bukan untuk masa depan bahagia mereka. Itu satu-satunya cara mereka untuk tetap hidup dan tidak dibunuh oleh rentenir. Aku merasa jijik, namun di saat yang sama, sebuah keberanian baru muncul. Ketakutan itu perlahan surut, digantikan dengan pemahaman yang dingin. Musuhku bukan monster tak terkalahkan. Mereka adalah sepasang pecundang yang terpojok, ceroboh dan ketakutan. Dan orang yang ketakutan akan melakukan kesalahan. Aku segera memfoto dokumen-dokumen itu dengan ponselku, memastikan setiap angka dan ancaman terbaca jelas. Ini adalah amunisi, bukti motif yang tak terbantahkan. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi berhenti. Darahku membeku. Siska sudah selesai. Cepat-cepat aku memasukkan kembali amplop itu ke tempat semula. Menata letak baju dalam renda merah itu persis seperti sedia kala. Aku mundur perlahan, memastikan tidak ada jejak kakiku yang tertinggal di karpet tebal. Aku menyelinap keluar kamar Siska tepat saat gagang pintu kamar mandi berputar. Aku meluncur cepat kembali ke lorong gelap, menahan nafas, dan masuk ke kamarku sendiri. Detik berikutnya, aku mendengar Siska bersenandung pelan di lorong, berjalan menuju kamarnya. Dia tidak menyadari bahwa mangsanya baru saja mengintip ke dalam lubang kebusukannya. Aku kembali ke tempat tidur. Denting sendok perak yang beradu dengan dinding cangkir porselen terdengar begitu nyaring di tengah kesunyian apartemen sewaan kami. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Ini adalah malam terakhir kami di Paris. Malam yang seharusnya menjadi puncak bulan madu romantis, namun kini terasa seperti malam perjamuan terakhir sebelum eksekusi mati. Aku berdiri di dapur kecil, menatap pusaran air teh, chamomile kesukaan Ibu Jihan, atau lebih tepatnya Siska. Uap panas mengepul, membawa aroma bunga yang menenangkan, ironi yang sempurna untuk apa yang telah kucampurkan di dalamnya. Tanganku tidak lagi gemetar seperti kemarin. Tidak ada keraguan, hanya dingin yang merambat dari ujung jari hingga ke ulu hati. Di dalam saku pijama, aku meremas bungkus kosong obat pencahar dosis tinggi yang kubeli dari apotek di pinggiran kota tadi siang saat mereka sibuk berdebat tentang toko perhiasan mana yang akan mereka kunjungi. Aku telah mencampurnya dengan 2 butir obat tidur yang kutemukan di nakas Siska, obat yang biasa ia gunakan saat insomnia pura-puranya kumat. Kombinasi ini tidak akan mematikan, tidak, aku bukan pembunuh seperti mereka. Namun ramuan ini cukup untuk membuat Siska lumpuh dalam penderitaan semalaman, mengikatnya pada kamar mandi dan memisahkan duo serigala ini. Salma, lama sekali kau membuat teh itu, kau mau membuat ibumu mati kehausan. Suara Gibran memecah konsentrasiku. Nadanya penuh iritasi, jauh dari suara suami penyayang yang ia pamerkan di depan menara Eiffel kemarin sore. Aku menarik napas panjang, memasang topeng wanita bodoh dan penurut yang mereka kenal. Iya mas, sebentar, airnya baru mendidih. Sahutku dengan nada sedikit bergetar, berpura-pura takut. Aku membawa nampan itu ke ruang tengah. Siska duduk di sofa beludur merah marun, kakinya diselonjorkan ke meja kopi. Wajahnya ditekuk masam. Gibran berdiri di dekat jendela, memandangi jalanan Paris dengan gelisah. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Hutang. Tumpukan surat tagihan yang kutemukan di koper Siska kemarin jelas menyatakan bahwa waktu mereka hampir habis. Mereka butuh uang asuransi kematianku segera, atau mereka yang akan mati di tangan rentenir. Ini bu, ujarku lirih, meletakkan cangkir di hadapan Siska. Salma tambahkan sedikit madu biar ibu lebih rileks. Siska mendengus, matanya menatapku dengan kilatan jijik yang tak lagi repot-repot dia sembunyikan saat kami hanya bertiga. Setidaknya kau berguna untuk satu hal, menjadi pelayan, cibirnya.
lalu menyesap teh itu rakus. Hambar, kau bahkan tidak bisa menakar madu dengan benar. Maaf Bu, aku menunduk, menyembunyikan senyum tipis yang hampir terukir di bibirku. Minumlah Siska, nikmati setiap tetes terakhir dari dominasimu. 1 jam berlalu dengan lambat. Aku duduk di sudut ruangan, berpura-pura membaca majalah mode Perancis yang tidak kupahami bahasanya. Sementara telingaku tajam mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Efeknya mulai bekerja lebih cepat dari dugaan. Wajah Siska memucat, keringat dingin mulai membasahi dahinya yang tertutup lapisan bedak tebal. Tiba-tiba, ia memegangi perutnya, mengerang pelan. Gibran, rintihnya, suaranya tercekak. Perutku, rasanya seperti dipelintir. Gibran menoleh cepat, alisnya bertaut. Kau salah makan, tadi kita makan kerang, mungkin kau alergi. Bukan, aduh. Siska tidak sempat menyelesaikan kalimatnya. Ia melompat dari sofa, berlari terhuyang-huyang menuju kamar mandi. Detik berikutnya, suara muntah dan erangan kesakitan terdengar samar dari balik pintu yang terbanting. Panik itu mulai merayapi wajah Gibran. Ia mondar-mandir di depan pintu kamar mandi, mengetuknya berkali-kali. Siska, kau baik-baik saja? Kita harus ke rumah sakit. Jangan, teriak Siska dari dalam, disusul suara siraman air toilet. Jangan panggil dokter, biarkan aku sendiri. Ah! Gibran mengusap wajahnya kasar, rencananya berantakan. Aku tahu rencana asli malam ini, mengajak aku makan malam di restoran terapung di Sungai Seine, lalu mendorong aku secara tidak sengaja saat Siska mengalihkan perhatian orang-orang. Tapi tanpa Siska, skenario itu mustahil. Gibran terlalu pengecut untuk melakukannya sendirian di tempat ramai tanpa ada saksi yang bisa memvalidasi alibinya. Aku memberanikan diri mendekat, menyentuh lengan Gibran pelan. Ia tersencat seolah disetrum listrik. Sayang, ibu kenapa? Apa perlu Salma buatkan jahe hangat? Tanyaku dengan mata membulat polos. Gibran menatapku, tatapannya liar, penuh perhitungan. Aku bisa melihat roda di kepalanya berputar cepat. Ia butuh aku mati malam ini. Tiket pulang kami besok pagi. Jika aku kembali ke Indonesia dalam keadaan hidup, rentenir itu akan menghabisinya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus melakukannya sendiri, sekarang, di tempat yang sepi. Ia memaksakan seulas senyum meski matanya tetap dingin dan mati. Tangan yang biasa membelai rambutku itu kini mencengkram bahuku sedikit terlalu keras. Sayang, ibu sepertinya keracunan makanan ringan. Ia butuh istirahat total, ujar Gibran dengan suara dibuat selembut mungkin meski napasnya memburu. Jam dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi. Alasan yang bodoh. Siapa yang mencari matahari terbit di musim gugur yang sedingin ini? Tapi aku mengangguk. Boleh mas, tapi ibu bagaimana? Ibu akan baik-baik saja, ia wanita kuat. Ayo, pakai mantelmu, pakai yang tebal, di luar dingin. Perhatian palsu itu membuat perutku mual, lebih mual daripada Siska di kamar mandi. Gibran tidak mengkhawatirkan aku kedinginan. Ia hanya ingin memastikan tidak ada memar yang terlihat jelas nanti saat mayatku ditemukan. Jam dinding menunjukkan pukul 4.30 pagi. Alasan yang bodoh. Siapa yang mencari matahari terbit di musim gugur yang sedingin ini? Tapi aku mengangguk. Boleh mas, tapi ibu bagaimana? Ibu akan baik-baik saja, ia wanita kuat. Ayo, pakai mantelmu, pakai yang tebal, di luar dingin. Perhatian palsu itu membuat perutku mual, lebih mual daripada Siska di kamar mandi. Gibran tidak mengkhawatirkan aku kedinginan. Ia hanya ingin memastikan tidak ada memar yang terlihat jelas nanti saat mayatku ditemukan. Kami keluar dari gedung apartemen menembus kabut dini hari kota Paris. Langit masih gelap gulita, menyisakan rona punggung pekat di ufuk timun. Jalanan sepi, hanya ada 1-2 truk pengangkut sampah yang lewat. Gibran memesan taksi online, tujuannya bukan Menara Eiffel atau Montmartre, melainkan jembatan Bir Hakekim. Di dalam taksi, kebisuan mencekik kami. Gibran terus mengetuk-ngetukkan jarinya di lutut, matanya tak lepas dari ponsel, mungkin memastikan tidak ada pesan baru dari penagih utang. Aku menatap keluar jendela, melihat pantulan wajahku di kaca. Wajah wanita yang dulu begitu memuja pria di sampingnya ini. Wanita itu sudah mati, dibunuh oleh kenyataan pahit 2 hari lalu. Yang duduk di sini sekarang hanyalah seorang aktris yang sedang memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Tanganku meraba saku mantel, memastikan ponselku dalam mode silent namun aplikasi perekam suara sudah aktif sejak kami keluar dari pintu apartemen tadi. Aku juga mengirim 1 pesan kosong, hanya sebuah titik, kepada Karina sebelum masuk ke dalam taksi tadi. Itu kode kami, umpan telah dimakan. Kita mau kemana mas? Kok sepi sekali?
tanyaku saat taksi menurunkan kami di pangkal jembatan. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami, jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya kuning suram yang memantul di aspal basah. Angin subuh bertiup kencang, menusuk tulang, membawa aroma air sungai yang payau. Jembatan Bir Hakeiki membentang di atas Sungai Seine dengan arsitektur bajanya yang kokoh dan dingin. Di atas kami jalur kereta metro melintas, sementara di bawah, jalur pejalan kaki dan sepeda tampak lengang. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya. Angin subuh di Paris bukanlah belayan romantis yang sering digambarkan dalam novel picisan. Pagi ini, ia adalah pisau es yang menyayat kulit, menembus mantel tebal hingga ke tulang sumsum. Kabut tipis menggantung di atas Sungai Seine, memeluk pilar-pilar besi jembatan Bir Hakeiki dengan keheningan yang mencekam. Tidak ada turis, tidak ada pasangan yang berfoto pre-wedding. Hanya aku, Gibran, dan gemuruh kereta metro yang sesekali melintas di atas kepala kami, meredam detak jantungku yang berpacu bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Gibran berdiri di hadapanku, bersandar pada pagar pembatas. Wajahnya yang biasanya dihiasi senyum manis palsu kini datar, dingin, sekeras patung marmer di Louvre. Ia memandangku, namun tatapannya kosong. Tidak ada lagi binar cinta yang dulu membuatku menyerahkan seluruh hidupku padanya. Yang ada hanyalah kalkulasi. Aku adalah angka baginya. 00 di belakang rekening bank yang akan menyelamatkan lehernya dari jeratan utang. Pemandangannya indah bukan, Sal? Suaranya serak, memecah keheningan. Namun nada itu tidak mengajakku menikmati keindahan. Itu adalah nada seseorang yang sedang mengucapkan selamat tinggal. Aku melangkah maju satu tapak, membiarkan angin mempermainkan ujung jilbabku. Indah, jawabku tenang, menatap lurus ke manik matanya yang hitam. Sangat sunyi, tempat yang sempurna untuk membuang sampah atau menghilangkan jejak. Gibran tersentak kecil, alisnya berkerut mencoba membaca nada bicaraku. Ia mengharapkan Salma yang gemetar kedinginan, Salma yang manja, Salma yang bodoh.
Tapi wanita itu sudah mati di kamar hotel bersama sisa teh herbal yang kini sedang menggerogoti usus Siska. "Kamu bicara aneh pagi ini," gumamnya, menegakkan tubuh. Tangannya bergerak perlahan mendekati pundakku. Sentuhan yang dulu kuanggap perlindungan, kini terasa seperti cengkraman elang sebelum memangsa kelinci. "Mungkin kamu masih pusing karena jet lag. Sini, lihat ke bawah sana. Arusnya tenang." Ia mendorongku pelan, sangat pelan, namun dengan intensi yang jelas. Ia menggiringku ke tepi pagar yang rendah. Aku menahan tubuhku, menancapkan tumit bootsku ke aspal basah. "Gibran," panggilku. Suaraku tajam memotong intensitasnya. "Apa Siska baik-baik saja di hotel?" Ku dengar obat pencahar dosis tinggi yang kucampur dengan obat tidur bisa membuat seseorang merasa seperti neraka bocor di perutnya. Tangan Gibran membeku di pundakku. Waktu seolah berhenti. Matanya membelakak dengan kaget saat pupilnya mengecil drastis saat otaknya mencoba memproses kalimatku. Topeng suami idaman itu retak, menampakkan seringai kepanikan yang jelek di baliknya. Apa maksudmu?" Suaranya bergetar, kali ini bukan karena dingin. Aku tertawa kecil, tawa yang hampa tanpa rasa humor. "Jangan berpura-pura lagi, Mas. Aku tahu semuanya. Tentang utang judimu yang menggunung, tentang Siska yang bukan ibumu, melainkan kekasihmu yang gila harta, tentang rencana kalian menjadikanku tumbal asuransi jiwa di kota ini." Gibran mundur selangkah, wajahnya pucat pasi seolah darahnya baru saja disedot habis. "Kau, sejak kapan?" Aku berdusta sebagian, menikmati ketakutan yang mulai menjalar di wajahnya. Aku mengeluarkan ponselku dari saku mantel, layar menyala menampilkan mode perekam suara yang sedang berjalan. Gelombang suara merah naik turun di layar, merekam setiap detak kebohongannya. "Dan barusan tahu secara implisit mengakui niatmu, membawa istri ke jembatan sepi saat subuh sementara selingkuhanmu sekarat di hotel karena salah makan?" Polisi Prancis akan sangat tertarik dengan narasinya. Kepanikan di wajah Gibran berubah menjadi kemarahan purba. Wajah tampan itu mengerut menjadi sesuatu yang buas. Ia menyadari bahwa domba yang ia giring ke pembantaian ternyata adalah serigala berbulu domba. "Kau pikir kamu pintar? Hah?" Desisnya, suaranya berubah rendah dan mengancam. Ia melangkah maju, kali ini tanpa kelembutan. Ia menerobos maju, kali ini tanpa kelembutan. Gerakannya cepat, didorong oleh adrenalin ketiasaan. Aku tidak mundur, aku tidak berteriak. Aku hanya berdiri tegak menatapnya dengan rasa jijik yang meluap-luap. Saat jari-jari Gibran hampir menyentuh leherku, sebuah bayangan melesat dari balik pilar baja di belakangnya. Bzut! Suara sengatan listrik yang menyakitkan telinga merobek udara pagi. Tubuh Gibran kejang hebat. Matanya terbelakang kaget sebelum ia ambruk ke aspal basah seperti karung beras yang dijatuhkan dari trik. Di belakangnya, Karina berdiri dengan napas terengah-engah memegang taser hitam yang masih berpercikan bunga api biru kecil. "Jangan sentuh dia dengan tangan kotormu, bajingan!" teriak Karina. Suaranya bergema di lorong jembatan. Wajah Karina yang merah padam karena amarah, matanya nyalang menatap tubuh Gibran yang menggelitar di tanah kesakitan. Aku menghela napas panjang, uap putih keluar dari mulutku. Kakiku sedikit bergetar sekarang, efek samping dari adrenalin yang mulai menyusut. Aku melangkah mendekati Gibran yang mengerang memegangi dadanya. "Sakit, Mas?" tanyaku dingin, berjongkok di hadapannya namun menjaga jarak aman. Aku mengarahkan kamera ponselku ke wajahnya yang berkerut menahan nyeri. "Tidak sesakit hatiku saat tahu kau berniat membunuhku demi uang." "Salma, tolong!" rintihnya, mencoba meraih ujung mantelku. Betapa menyedihkannya dia. Pria yang tadinya terlihat begitu gagah dan dominan, kini menggelepah tak berdaya di bawah kakiku. Dari kejauhan terdengar sayup-sayup suara sirine yang semakin mendekat. Karina telah memanggil mereka sesaat sebelum ia keluar dari persembunyiannya. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding terowongan jembatan. Polisi Prancis berseragam biru tua berhamburan keluar dari mobil, meneriaki kami dalam bahasa Prancis yang cepat. Karina yang fasih mengangkat tangan dan menjelaskan situasi, menunjuk Gibran yang masih terkapar di tanah. Aku menatap Gibran saat ia diborgol dan diseret berdiri oleh petugas. Ia menatapku dengan dendam yang membara. Tatapan itu berkata, "Ini belum selesai." Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis di bibirku. "Benar, Mas, ini baru permulaan." 2 jam kemudian dugaan terburukku terkonfirmasi. Kita berada di kantor polisi distrik Bersikani. Meskipun Gibran ditahan sementara atas tuduhan percobaan penyerangan, pengacara yang dihubungi Siska sudah datang. Pria Prancis berjas rapi itu berbicara dengan nada meremehkan, menyebut insiden di jembatan sebagai kesalahpahaman suami istri akibat stres perjalanan.
Karena tidak ada luka fisik padaku selain syok, dan Gibran yang justru menjadi korban sengatan listrik, posisi hukum kami lemah untuk menahannya dalam waktu lama. Mereka akan dilepaskan dengan jaminan sore ini. Aku dan Karina duduk di sebuah kafe kecil di seberang kantor polisi. Secangkir espresso di hadapanku sudah dingin. Mereka akan kabur, gerutu Karina, meremas serbet kertas hingga hancur. Begitu mereka keluar, mereka akan terbang ke negara tanpa ekstradisi atau menghilang. Uang asuransimu tidak mereka dapatkan, tapi mereka masih punya sisa uang hasil menipu orang lain. Tidak jika kita mengambilnya terlebih dahulu, ujarku, pelan. Karina menatapku, alisnya terangkat. Maksudmu? Aku mengeluarkan laptop tipis dari tasku, menetakannya di antara cangkir-cangkir kopi. Layar menyala menampilkan antarmuka hitam dengan barisan kode yang rumit. Selama berbulan-bulan menjadi istri yang patuh, aku memiliki akses ke laptop Gibran. Aku tahu passwordnya, aku tahu di mana ia menyimpan token bank digitalnya. Dan dengan bantuan Karina yang ahli IP, kami telah menemukan letak jantung mereka. Rekening offshore di Cayman Islands, kataku dengan jari-jari menari di atas keyboard. Gibran bodoh dalam banyak hal, tapi ia cukup pintar menyembunyikan uang haramnya di sana. Ia pikir itu aman, ia pikir aku tidak tahu kombinasi angka yang sering ia gumamkan saat tidur. Karina tersenyum nakal, senyum penuh semangat. Ia memutar laptopnya menghadap dirinya. Oh, sayang sekali, enkripsinya standar tahun lalu, biar aku yang selesaikan ini. Suasana kafe yang hangat kontras dengan dinginnya operasi yang sedang kami lakukan. Di luar, Gibran mungkin sedang menandatangani surat pembebasan, merasa menang karena hukum tidak bisa menyentuhnya. Tapi di sini, di layar 13 inci ini, kami sedang menjatuhkan vonis yang jauh lebih menyakitkan daripada penjara, kemiskinan. Total saldo 1,2 juta euro, Karina bersiul pelan. Bajingan ini benar-benar kaya dari hasil menipu wanita-wanita sebelum kau. Hatiku mencelos melihat angka itu. Itu bukan sekedar uang, itu adalah air mata, darah dan harapan yang dihancurkan dari entah berapa banyak korban. Gibran dan Siska membangun istana mereka di atas penderitaan orang lain. Habiskan, perintahku, suaraku tak bergetar sedikit pun. Jangan beri mereka sepeser pun untuk membeli tiket pesawat malam ini atau menyewa hotel malam ini. Tujuannya? Tanya Karina, jarinya siap di tombol enter. Aku memandang keluar jendela, melihat jalanan Paris yang sibuk. Di seberang sana, aku membayangkan wajah Siska yang pucat dan Gibran yang sombong. Yayasan Kanker Anak Internasional, panti asuhan untuk korban perang di Suriah, dan organisasi perlindungan wanita dari kekerasan domestik. Karina mengangguk mantap. Pilihan yang indah. Adio, uang kotor. Ia menekan tombol enter. Sebuah bilah proses muncul di layar. Hijau, bergerak pelan ke kanan. 20%, 50%, 90%. Jantungku berdebar kencang. Ini adalah pencurian, secara teknis. Tapi secara moral, ini adalah pengembalian keseimbangan semesta. Aku membayangkan Gibran membuka aplikasi perbankannya nanti malam. Aku membayangkan wajahnya saat melihat saldo yang kosong. Tanpa uang, mereka hanyalah 2 ekor tikus yang terjebak di kota asing yang mahal. Tanpa uang, loyalitas di antara mereka akan hancur lebur lantah. Siska tidak akan mencintai Gibran an miskin, dan Gibran tidak akan menghormati Siska yang tak berdaya. Transfer complete. Layar berkedip, menampilkan konfirmasi transaksi. Saldo di rekening Cayman kini menunjukkan angka 0,00 euro. Aku bersandar pada kursi, merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Paris tidak terasa lagi dingin. Mereka sudah bebas, kata Karina melihat ke arah kantor polisi. Dari jendela kafe kami melihat Gibran keluar, didampingi pengacaranya. Ia terlihat berantakan, jasnya kusut, rambutnya acak-acakan, tapi ia berjalan dengan dagu terangkat. Sombong, ia belum tahu bahwa ia baru saja menjadi pengemis dengan setelan mahal. Ia merogoh kantongnya, mengeluarkan ponsel mungkin hendak menelpon Siska atau mengecek asetnya untuk segera kabur. Aku menatapnya dari balik kaca kafe yang berembun. Nikmati sisa-sisa kesombonganmu, Mas, karena besok kau akan memakan sesamamu. Bau apek dari debu yang mengendap bertahun-tahun menusuk hidungku begitu aku melangkah masuk ke dalam gudang tua di pinggiran Saint Denis itu. Udaranya dingin, lembab, dan membawa aroma besi berkarat yang entah mengapa terasa seperti aroma kemenangan bagiku. Di sudut ruangan yang remang, hanya diterangi oleh satu lampu sorot yang sengaja kuarahkan ke tengah, partikel debu menari-nari dalam sorotan cahaya, seolah sedang bersiap menyambut pertunjukan terakhir. Aku merapatkan mantel coklatku, bukan karena dingin, melainkan untuk menahan gejolak adrenalin yang memompa deras di pembuluh darahku. Kameranya sudah siap, Sal, bisik Karina dari balik tumpukan peti kayu di kegelapan. Ia mengenakan hoodie hitam, wajahnya diterangi cahaya biru redup dari layar laptop.
Audio jernih, koneksi stabil. Tautan siaran langsung sudah dikirim ke email kantor Gibran, grup sosialitas Siska, dan tentu saja server kepolisian Paris yang sudah kita retas akses pelaporannya. Aku mengangguk pelan, menarik nafas panjang. Bagus, pastikan wajah mereka terlihat jelas nanti. Malam ini adalah panggung terakhir. Panggung di mana aku bukan lagi penonton yang dibodohi, melainkan sutradara yang memegang naskah takdir mereka. Pesan yang kukirimkan pada Gibran 1 jam lalu sangat sederhana. Datang ke gudang tua di Saint-Denis. Aku akan mengembalikan setengah dari uang itu jika kalian membiarkanku pergi dengan tenang. Tentu saja itu bohong. Uang mereka sudah lenyap, tersalurkan ke panti asuhan dan yayasan kanker di seluruh Eropa. Tapi bagi serigala yang kelaparan, umpan sekecil apapun akan dikejar. Mereka tidak punya pilihan. Tanpa uang itu, Gibran dan Siska hanyalah buronan miskin di negara asing. Suara deru mesin mobil terdengar dari luar, disusul bantingan pintu yang keras. Langkah kaki tergesa-gesa menghantam lantai beton, bergema di seluruh ruangan luas itu. Aku berdiri tegak di atas catwalk besi di lantai 2, memandang ke bawah, ke arah lingkaran cahaya di tengah gudang. Pintu besi besar itu berderit terbuka. 2 sosok masuk dengan nafas memburu. Gibran dan Siska. Penampilan mereka jauh dari kata elegan yang selama ini mereka agung-agungkan. Kemeja Gibran kusut, rambutnya yang biasanya tertata rapi kini berantakan dan matanya liar menyapu ruangan. Di sebelahnya, Siska, wanita yang mengaku sebagai ibuku, wanita yang seharusnya melindungiku, tampak kacau. Make-up-nya luntur, syal mahalnya miring, dan wajahnya pucat pasi karena panik. "Salma!" Gibran berteriak. Suaranya pecah memantul di dinding kosong. "Keluar kau, jangan main-main denganku." Aku melangkah maju perlahan, hingga bayanganku jatuh menimpa mereka. Suara langkah sepatuku di atas besi grating membuat mereka mendongak serentak. "Selamat malam suamiku dan ibu mertua," sapaku. Suaraku tenang, datar, tanpa getar ketakutan sedikit pun. Rasanya aneh melihat mereka dari ketinggian ini. Dulu aku selalu merasa kecil di hadapan mereka. Sekarang mereka tampak begitu kerdil. "Di mana uangnya?" Siska langsung menyambar. Suaranya melengking tajam. "Kau sudah mencuri semua aset kami. Kau wanita jalang tidak tahu diuntung." Aku menyemputkan sedikit tanahku. Sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. "Mencuri? Aku hanya mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah kalian miliki. Asuransi jiwaku, aset perusahaan ayahku yang Gibran gelapkan. Aku hanya merapikan pembukuan." "Turun ke sini," Gibran membentak. Tangannya terkepal di udara. Wajahnya merah padam menahan amarah. "Transfer balik uang itu sekarang, atau aku akan naik ke sana dan melemparmu ke bawah." "Kau tidak dalam posisi untuk memberi perintah, Gibran," balasku dingin. "Kau tidak pikir aku memanggil kalian ke sini untuk negosiasi? Tidak, aku memanggil kalian ke sini untuk resepsi perpisahan." Aku memberi isyarat tangan kecil. Karina di bawah sana menekan tombol enter. Tiba-tiba sebuah proyektor berkekuatan tinggi menyala, menembakkan gambar raksasa ke dinding putih kusam di belakang Gibran dan Siska. Itu bukan sembarang gambar. Itu adalah video. Video saat mereka berada di apartemen mewah itu. Audio yang jernih memenuhi gudang. "Racunnya harus bekerja pelan, Gibran. Kita tidak bisa membuatnya terlihat seperti pembunuhan. Harus gagal jantung atau serangan mendadak." Suara Siska di video itu terdengar dingin dan penuh perhitungan. Wajah Siska di lantai bawah memucat. Matanya terbelalak menatap bayangan dirinya sendiri di dinding. Video berganti. Kali ini Gibran yang berbicara, sambil memeluk Siska. "Begitu Salma mati dan asuransinya cair, kita bisa melunasi utang judi itu dan hidup tenang di Swiss sayang. Aku sudah muak berpura-pura mencintai wanita bodoh itu." "Matikan," jerit Siska histeris. Ia menutup telinganya dengan tangan gemetar. "Matikan omong kosong itu." "Kenapa harus dimatikan?" tanyaku lantang. Suaraku kini mendominasi ruangan. "Bukankah kalian suka menjadi pusat perhatian? Lihatlah ponsel kalian. Lihat notifikasinya." Gibran dengan tangan gemetar merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Layarnya menyala. Aku bisa melihat raut wajahnya berubah dari marah menjadi horor murni. Ini siaran langsung bukan?" bisiknya, suaranya tercekak. Ia menatapku dengan tatap tidak percaya. "Kau menyiarkan ini? Ke siapa?" "Ke semua orang, Gibran," jawabku puas. "Ke Dewan Direksi perusahaanmu di Jakarta, ke grup sosialitas Siska, dan tentu saja server kepolisian Paris yang sudah kita retas akses pelaporannya." Lihat ke arah pintu. Gibran dan Siska berputar cepat. Video di dinding terus berputar,
memperlihatkan adegan demi adegan perselingkuhan dan rencana pembunuhan mereka. Namun horor yang sebenarnya baru saja dimulai bagi mereka. Siska menatap Gibran dengan tatapan nyalang. Kau bilang dia bodoh, kau bilang dia tidak tahu apa-apa. Gara-gara kamu kita hancur. Siska menerjang Gibran, memukul dada pria itu dengan tas tangannya. Diam kau wanita tua. Gibran mendorong Siska hingga tersungkur ke lantai kotor. Masker anak berbakti dan kekasih setia itu hancur lebur semua. Ini idemu, ide racun itu idemu. Kalau saja kita langsung membunuhnya dan tidak bermain-main dengan racun lambat, kita sudah kaya sekarang. Aku lakukan demi kita. Siska menjerit. Air mata hitam luntur di pipinya, membuatnya terlihat seperti hantu. Ia bangkit dan mencakar wajah Gibran. Kamu yang terlalu lemah, kamu tidak becus. Mereka bergulat di lantai, saling memaki, saling menyalahkan, saling menghancurkan. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus memuaskan. Dua predator yang terjebak kini saling memakan satu sama lain. Cinta yang mereka agung-agungkan ternyata serapuh pater di hadapan ancaman penjara dan kemiskinan. Cukup, suara sirine meraung memecah pertengkaran mereka. Cahaya biru dan merah berputar-putar masuk melalui celah-celah ventilasi gudang, menciptakan disko yang mengerikan. Pintu gudang didobrak sepenuhnya. Pasukan gendarmeri bersenjata lengkap merangsek masuk, berteriak dalam bahasa Perancis yang tegas. Polis, ne bougez pas, Meng Sangler. Polisi, jangan bergerak, angkat tangan. Gibran dan Siska membeku. Posisi mereka yang sedang saling mencekik membuat mereka terlihat semakin bersalah. Mereka perlahan melepaskan diri satu sama lain, mengangkat tangan dengan gemetar. Siska menangis meraung-raung, sementara Gibran menunduk dalam, bahunya merosot kalah. Polisi dengan kasar membelenggu tangan mereka ke belakang, membacakan hak-hak mereka dengan cepat. Saat Gibran diseret menuju pintu keluar, ia menoleh ke atas menatapku untuk terakhir kali. Tidak ada lagi arogansi, tidak ada lagi tatapan meremehkan. Yang ada hanyalah keputusasaan seorang pria yang menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Aku menatapnya balik, tidak berekspresi. Selamat tinggal mas, bisikku pelan. Lebih kepada diriku sendiri. Salma yang kau kenal malam ini sudah mati. Karina muncul di sampingku, menepuk bahuku pelan. Sudah selesai Sal, kita berhasil. Rekaman siaran langsung ini sudah tersimpan otomatis. Mereka tidak akan bisa lolos dari hukum kali ini. Aku menghembuskan nafas panjang, seolah melepaskan beban bertonton yang selama ini menghimpit dadaku. Kakiku terasa lemas, tapi hatiku terasa utuh kembali. Bukan utuh seperti dulu, yang polos dan naif, tapi utuh seperti besi yang telah ditempa api, keras, kuat, dan tak mudah bengkok. 6 bulan kemudian, bunyi palu hakim yang mengetuk meja kayu mengakhiri segalanya. Suara riuh rendah memenuhi ruang sidang. Di Jakarta, ekstradisi mereka berjalan lancar berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang aku berikan. Gibran, yang duduk di kursi terdakwa dengan rompi oranye, hanya menunduk saat vonis dibacakan. 25 tahun penjara untuk percobaan pembunuhan berencana, penipuan, dan penggelapan dana. Siska di kursi sebelahnya divonis 20 tahun. Wanita yang dulu selalu tampil sempurna dengan berlian di lehernya, kini tampak tua dan ringkih tanpa polesan kemewahan. Saat petugas membawanya keluar, ia sempat menatapku yang duduk di barisan depan pengunjung. Tidak ada kebencian di matanya, hanya kekosongan. Aku tidak merasakan euforia berlebihan, hanya rasa lega yang tenang, seperti laut setelah badai reda. Aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, disambut oleh cahaya matahari Jakarta yang terik. Di sampingku, Karina tersenyum sebar sambil merangkul bahuku. Kau siap untuk agenda selanjutnya, Ibu Ketua Yayasan? Goda Karina sambil menyodorkan kacamata hitam. Aku tersenyum, mengambil kacamata itu dan memakainya. Siap. Kami berjalan menuju mobil yang sudah menunggu. Di pintu mobil, tertera stiker logo baru yang baru saja kita resmikan, yaitu Yayasan Puan Berdaya. Uang hasil kejahatan Gibran dan Siska yang kulimaras, setelah proses hukum yang panjang dan legalisasi aset, kini menjadi modal awal bagi yayasan ini. Ratusan wanita korban kekerasan dalam rumah tangga, korban penipuan pasangan, dan mereka yang terpinggirkan, kini memiliki tempat berlindung. Kami menyediakan bantuan hukum, pelatihan kerja, dan terapi psikologis. Aku duduk di kursi belakang memandang gedung-gedung tinggi Jakarta yang berlalu di balik jendela. Bayangan Salma yang dulu, wanita penurut yang selalu meminta maaf bahkan saat tidak bersalah, berkelebat di ingatanku. Aku merasa kasihan padanya, tapi aku juga berterima kasih, karena rasa sakit yang dia alami telah melahirkan Salma yang sekarang. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu klien yayasan.
seorang ibu muda yang baru saja berhasil memenangkan hak asuhnya dari suami yang abusive. Terima kasih Mak Salma, berkat Yayasan Puan Berdaya, saya berani melawan. Air mata hangat menetes di pipiku, tapi aku segera